kembali bisa bermuajahah, bisa dipertemukan oleh Allah kembali dalam suasana yang sangat membahagiakan. Terbukti banyak yang tersenyum. Mudah-mudahan kebahagiaan kita ya bisa menghadiri majelis ini senantiasa dijadikan Allah bahagia terus di dunia sampai di akhirat. Ya, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa mengamalkan risalah beliau ila yaumil akhir. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, pengajian kita masih di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dan malam hari ini kita akan membahas bab yang ke-35. Sudah lama ya, lumayan ini. Pak A ini jarang masuk ini ya, lompat ya. Mudah-mudahan nanti bisa rutin Pak ya. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang tertawanya Rasul. Jadi kalau kemarin itu membahas tentang cara bicaranya Rasul ya, bagaimana Rasulullah berbicara itu. Nah ini malam hari ini kita akan membahas tentang tertawanya Rasul. Baik, langsung saja kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Berkata pengarang kitab yakni Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, semoga ilmu beliau bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Babu maja'a fi dhahiki Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan tertawanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum dibahas sudah tertawa. Hadis yang pertama, haddatsana Ahmad bin Mani'in haddatsana Abbad bin al-Awwami qala akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibnu Artah an Simak bin Harbin an Jabir bin Samurah qala telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani telah menceritakan kepada kami Abbad bin al-Awwam, yang mana ia mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Al-Hajjaj yakni Ibnu Artah dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah, yang mana Jabir bin Samurah mengatakan kana fi saqai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khumusyatun, adalah betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kecil, yakni tidak gemuk ya, tidak gemoy ya, artinya ya seimbang dengan tubuh beliau. Wa kana la yadhaku illa tabassuman, dan adalah beliau itu tidaklah tertawa kecuali tersenyum. Bisa dipahami lah. Dan adalah beliau itu tidak tertawa kecuali tersenyum. Maksudnya hadirin sekalian, beliau itu bukan berarti tidak pernah tertawa ya, namun
yang dimaksudkan di sini itu beliau itu antara tertawa dan tersenyum itu lebih banyak tersenyumnya. Yang namanya tersenyum itu kan kalau orang Jawa itu mesem, Pak. Kalau tertawa itu ya laka-laka itu ya Pak Saleh. Kalau orang tertawa itu kan sampai mulutnya itu apa? Mulutnya itu terbuka gitu. Kalau tersenyum itu kan ya namanya tersenyum itu kan tidak harus terbuka gitu. Paling banter itu terlihat gigi serinya. Kalau orang tertawa itu gigi gerahamnya suka sampai kelihatan, nah itu tertawa. Apalagi terbahak-bahak, wah kak gitu. Nah itu nggak pernah begitu Rasulullah gitu. Nah di sini dikisahkan bahwa Rasulullah itu ketika beliau itu tertawa, ya, ketika beliau itu tertawa, itu modelnya seperti tersenyum. Modelnya tersenyum. Maksudnya itu nggak terbahak-bahak, Pak. Ya, kalau terbahak-bahak itu kan sudah berlebihan. Nanti ada penjelasannya. Fakuntu idza nazartu ilaihi qultu akhalul ainaini walaysa bi akhala. Ya. Maka apabila aku memandangnya, aku berkata, ya maksudnya dalam hati. Yang mengatakan seperti ini siapa? Jabir bin Samurah. Akhalul ainaini walaysa bi akhala. Betapa hitam pelupuk matanya itu, mata beliau itu padahal tidak dihitami. Ini kisah yang lain. Artinya beliau itu meskipun tidak pakai celak itu celak ya, menghitam ini pelupuk mata itu sudah hitam. Nampaknya hitamnya itu memang hitam alami, ya tidak dicelai. Namun hadirin, hadis ini atau riwayat ini itu mengkisahkan bagaimana Rasulullah tersenyum atau bagaimana Rasulullah tertawa, karena di sini kan temanya tentang ya dhahikun, tentang tertawa gitu. Nah, di sini yang dimaksud dengan tadi bahwa wa kana la yadhaku illa tabassuman, ya, dan adalah beliau itu tidaklah tertawa kecuali tersenyum, itu ya maksudnya tadi lebih banyak tersenyum daripada tertawa. Kalaupun beliau itu tertawa, hadirin sekalian, tertawa berarti itu kan mulutnya itu kan agak lebar itu membukanya, manusiawi kan gitu kan. Tapi kalau tersenyum kan ya sekedar apa? Sekedar membuka mulut ke kiri 1 cm, ke kanan 1 cm dan berhenti 1 detik. Nah, tersenyum. Kalau mau definisi tersenyum begitu. Nah itu. Nah, para ulama mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu kalau tertawa itu biasanya itu pada urusan akhirat yang menurut beliau itu lucu, aneh gitu loh. Nah tapi beliau itu lebih banyak tersenyum atau menampilkan diri sebagai sosok yang tersenyum itu ketika dalam urusan dunia. Nanti ada riwayat-riwayat yang lain ya. Kita lanjutkan aja hadis yang kedua. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala akhbarna Ibnu Luhayah an Ubaidillah bin Al-Mughirah an Abdullah bin Al-Harits bin Jaz'in annahu qala, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id yang mana ia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Luhayah dari Ubaidillah bin Al-Mughirah dari Abdullah bin Al-Harits bin Jaz'i, bahwasanya ia mengatakan ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku melihat seorang pun yang lebih banyak tersenyum
daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesaksian seorang sahabat ya, Al Harith bin Jaz'in, Al Harith bin Jaz'in. Nah, beliau itu memberikan kesaksian bahwa Rasulullah itu adalah orang yang sering tersenyum gitu. Ya bukan berarti terus-menerus tersenyum, tapi lebih sering tersenyum. Maksudnya hadirin, Rasulullah itu ya lebih sering menampakkan wajah yang berseri-seri. Yang berseri-seri itu kalau tetangganya Pak Soleh itu mengatakan sumringah. Pak Soleh, ya, sumringah. Ya, sumringah itu tandanya bunga bahagia. Artinya hadirin, beliau itu ya wajahnya itu berseri-seri gitu. Dan menampilkan wajah berseri-seri, kalau beliau mencontohkan seperti itu berarti ya sunnah juga bagi kita. Ya. Mungkin itu perkara ringan ya. Kan nggak modal, Pak. Masa senyum aja harus modal kan enggak? Tinggal jedet lambe ya. Gitu. Jedet lambe tau lah. Tinggal tadi ya menarik bibir ke kiri 1 cm, ke kanan 1 cm dan berhenti 1 detik. Nah, itu tersenyum gitu. Nah, tapi dampak kebaikannya itu luar biasa gitu. Ya. Dampak kebaikannya itu luar biasa. Orang yang menampilkan diri sebagai sosok yang mudah tersenyum. Bertemu dengan saudara tersenyum, bertemu dengan keluarga tersenyum, ya, bertemu dengan istri tersenyum, bertemu dengan anak tersenyum gitu. Dan itu perkara ringan. Ya, tapi kebaikannya luar biasa, efeknya itu luar biasa gitu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengingatkan. Beliau katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Beliau katakan, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Walau anna talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kelihatannya itu ya remeh. Ya. Apalagi ada masalah itu biasanya nggak bisa itu ya. Tapi sebisa mungkin hadirin sekalian, ya, cara kita bergaul dengan saudara, cara kita bergaul dengan sesama muslim harus menampakkan diri sebagai sosok yang nyaman, memberikan rasa nyaman kepada saudara kita yang lain. Gitu. Kalau urusan kerja ya berarti atasan dengan bawahan. Tapi kalau sering tersenyum itu ya bahaya juga. Nanti ditomboi orang nanti. Nah, bahkan hadirin sekalian, senyum itu bisa bernilai sedekah gitu. Jadi kalau sampai nggak punya modal harta untuk sedekah ya sudah, modal tersenyum saja, nggak modal. Ya. Sedekah gitu. Makanya Rasulullah pernah katakan, tabassamuka fi wajhi akhika laka sedekatun. Jadi senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah bagimu. Jadi kalau nggak punya modal senyum sudah bisa sedekah. Ini enaknya, nikmatnya menjadi seorang muslim gitu. Nggak punya modal ya udah tebar senyum gitu. Ya selesai, ya kan? Maksudnya senyum untuk membahagiakan. Kan ada orang senyum kecut. Nah, kalau senyum kecut ini lain. Senyum untuk membuat bahagia. Dan itu kan tahu itu bukan senyum palsu. Gitu. Karena memang di dunia ini ada senyum-senyum yang profesional. Senyum karena dibayar. Itu ada. Senyum membawa duka. Senyum membawa luka. Ya ada, kan senyum kan bagian dari attitude katanya itu. Ya, bisa jadi di dalam hatinya itu bertentangan gitu. Artinya itu profesionalisme saja. Dan itu ya banyaklah di pekerjaan-pekerjaan yang rata-rata mempekerjakan wanita itu ya seperti itu.
Di antara contohnya ya pramugari gitu ya. Nah, wallahu alam. Nah, hadirin sekalian, senyum ini penting gitu. Karena ini kalau diamalkan, ya, kalau rumah itu kok penghuninya itu banyak obral senyum hadirin, itu coba lihat dia jaga itu. Nanti kan tiba-tiba banyak anaknya. Ya, kedua orang lakian binian suami istri kok senang tersenyum, ya, datang ketemu tersenyum, ya kan, mesem begitu. Coba lihat dia aja, itu tiba-tiba banyak anaknya itu. Oh, ketawa berarti kan pengalaman itu ibunya itu. Iya, karena di dunia ini anak-anak yang lahir itu rata-rata dimulai dari senyuman dulu. Coba pian lihat itu, amun besangutaan aja itu, lakian binian besangutaan aja. Rasanya hibak rumah ini, ya. Rasanya ini apa? Bukan hibak, rasanya sempit gitu. Ya. Tamu ini ya, ketemu kamu lagi. Rasanya kiamat suhro Pak di rumah. Ya, kalau bersangkutan aja. Makanya ya coba perbaiki hubungan itu. Biasanya itu orang yang mudah tersenyum itu mudah dengan lahirnya atau munculnya kebaikan-kebaikan yang lain. Orang hendak jahat itu loh kada jadi. Ya, kalau orang itu gampang tersenyum. Itu ada orang menjahili itu coba pian sapa gitu. Kada jadi itu Pak gitu. Dan itu ada kisah itu di Amerika itu ada itu seorang wanita dari Malaysia dapat tugas kerja di Amerika itu melewati lorong itu satu lorong di mana ini harus lewat lorong itu gitu. Ternyata ada penjahat di situ. Disapa penjahat itu, ya assalamualaikum. Disapa disenyum, mikir jadi baik, bingung gitu. Cuma ada kisah yang lain lah. Gitu. Ya, tapi yang jelas sikap ini perlu ada dalam diri kita, ya, karena memang dicontohkan oleh Rasulullah. Mestinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah itu ya sikapnya itu ya ramah, ya murah senyum, ya kan, wajahnya berseri-seri, kada pemarah, itu, kada emosian, ya, apalagi pendendam. Ini bukan umatnya Rasul itu. Meskipun beda pandangan ya janganlah kita itu ya membenci dengan membabi buta. Ada kan orang yang katanya mengikuti sunnah, ya apa itu namanya kajian sunnah, tapi pemarah itu, dikit-dikit orang dimarahi, beda pandangannya lawannya itu itu bisa nguti, dimarahi, itu neraka semua. Padahal itu kan berpotensi berbeda, ada potensi yang berbeda, hormatilah gitu. Jadilah umat Nabi Muhammad yang ramah karena kita dicontohi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sikap yang ramah, wajah yang berseri-seri. Gitu. Ya, hadirin sekalian, Rasulullah saja itu pernah ditegur oleh Allah. Ya, gara-gara bermuka masam. Gara-gara Rasulullah itu menampakkan diri bermuka masam. Gitu. Sehingga kemudian turun surat Abasa itu. Ya, waktu itu ada segolongan orang-orang pembesar Quraisy datang ke rumah Rasul. Ya, datang ke rumah Rasul, ya artinya Rasulullah itu menjelaskan Islam yang beliau bawa itu. Tiba-tiba di saat yang sama hadirin, itu ada seorang yang buta. Namanya Abdullah bin Umi Maktum yang di kemudian hari menjadi muadzinnya Rasulullah selain daripada Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, ketika Rasulullah sedang menjelaskan bagaimana Islam yang beliau bawa itu, tiba-tiba datang dari samping. Ya, nah beliau ini kan buta ya, nggak tahu Rasulullah sedang apa. Pokoknya dia pengennya apa? Pengennya ingin masuk Islam, ingin mendapatkan penjelasan tentang apa itu Islam. Namun Rasulullah itu sedang ada tamu gitu. Nah, merasa mungkin ya kurang mengenakkan sehingga ada sikap Rasulullah itu yang digambarkan dalam Al-Qur'an itu kan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka.
au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Jadi Rasulullah pada saat itu ditegur oleh Allah. Tegurannya nggak langsung, sebenarnya dalam bentuk sindiran. Abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam, ya, dan berpaling. Ya, kalau peristiwa aslinya sebenarnya Rasulullah itu tidak masam banget gitu, tidak kecut, tidak apa ya. Kalau bahasa orang Jawa itu serengen enggak gitu. Tapi hanya maksudnya itu, ya nanti dulu, kena dulu gitu. Tapi ya namanya orang buta kan kada tahu. Ya. Anja'ahul ama, karena seorang buta telah datang kepadanya, yakni Abdullah bin Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, dan tidaklah engkau tahu ya wahai Muhammad, barangkali ia ingin mensucikan diri, ia ingin taubat, ingin masuk Islam gitu. Au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya. Tapi Rasulullah sibuk dengan teko-teko, ditegur oleh Allah. Padahal sebenarnya itu ya nggak salah. Sikap Rasulullah seperti itu ya kada salah. Hanya seharusnya sikap yang lebih utama adalah mengurusi Abdullah bin Umi Maktum. Padahal hadirin, kalaupun misalnya wajah Rasulullah yang masam itu kan kada tahu, ya, kada diketahui oleh Abdullah. Kenapa? Karena Sidin itu kan buta gitu. Itu ditegur oleh Allah. Apalagi misalnya menghadapi orang yang bisa melihat, itu kan tentu tahu bagaimana wajahnya, tahu bagaimana orang itu menyambut, tahu bagaimana orang itu kadang mau menyambut, itu kan tahu. Allah negur itu. Ya. Diluruskan maksudnya. Makanya Rasulullah itu terjaga itu ya karena terjaga dari dosa itu ya karena Pak, memang Allah yang jaga. Gitu. Karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam bergaul itu ya terlebih dengan orang-orang yang kita kenal, maka hendaknya kita mencontoh Rasul, ya. Kita menebarkan senyum, ya karena ini memang sunnahnya Rasul, sunnahnya Nabi. Gitu. Ya, kalau nggak ngikuti Nabi terus ngikuti siapa coba? Ya. Nah, gitu. Wallahu alam ya, bisawab. Kita lanjutkan kembali hadis berikutnya. Haddatsana Ahmad bin Khalid al-Khallal, haddatsana Yahya bin Ishaq as-Sailakhani, haddatsana Laits bin Sa'din an Yazid bin Abi Habibin an Abdullah bin al-Harithi qala, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Khalid al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ishaq Sailahani, ya, telah menceritakan kepada kami Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abi Habib dari Abdullah bin al-Harith, yang mana ia mengatakan makana dhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa kecuali beliau tersenyum. Ini kayak tadi ya. Jadi beliau lebih banyak tersenyum daripada tertawa. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, hadza haditsun gharibun. Ini adalah hadis gharib, ya, min hadis Laits bin Sa'din, dari hadis Laits bin Sa'ad. Hadis gharib, ya. Hadis gharib itu termasuk hadis ahad, Pak. Ya, yang mana perawinya itu menyendiri ya dari orang yang menghimpun hadis, yakni menyendiri dalam periwayatannya. Jadi seperti ini hadis innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'im ma nawa, itu hadis gharib ya. Nah, hadis gharib ini termasuk hadis ahad ya. Maksudnya gharib itu satu itu terus. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, tapi setelah itu ada satu gitu. Nah, itu
selama para pembawanya itu adalah sikoh, ya, orang yang sikoh, orang yang dopit, begitu dua sifat ini terpenuhi, maka ya sahih gitu. Jadi sahih itu tidak berkaitan dengan banyaknya yang meriwayatkan, tetapi bahwa hadis itu memang sampai ke Rasulullah, nggak ada yang terputus, gitu. Tapi ya tadi jalurnya cuma satu, gitu, gharib. Ya termasuk tadi hadis gharib katanya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Haddatsana Abu Ammarin Al-Husain bin Khuraith. Haddatsana Waqi'un. Haddatsana Al-A'mash. Anil Ma'rur bin Suwaidin an Abi Dzar qala. Telah menceritakan kepada kami Abu Ammar Al-Husain bin Khuraith. Telah menceritakan kepada kami Waqi', telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Ma'rur bin Suwaid dari Abu Dzar. Abu Dzar di sini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannata wa akhara rajulin yakhruju minan nar. Rasulullah berkata, sesungguhnya aku lebih mengetahui orang yang pertama kali masuk surga, ya, wa akhara rajulin yakhruju minan nar, dan juga mengetahui orang yang paling akhir keluar dari neraka. Nah, Rasulullah nabi kan, jadi dia tahu, ya, orang yang pertama kali masuk surga ya tentu umatnya Rasul. Dan bisa jadi yang terakhir masuk neraka itu ya umatnya Rasul juga. Ya. Padahal manusia itu sejak adanya Nabi Adam itu nanti semua akan dihisab. Itu betapa lamanya, ya, hadirin sekalian. Nah, Rasulullah itu tahu orang yang pertama kali masuk surga dan orang yang terakhir kali keluar dari neraka. Itu berarti muslim yang terakhir, atau orang yang mempunyai keimanan mungkin sebiji dzarrah. Nah, itu dintasno. Ya. Kemudian yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayuqal, ya. Kemudian dikatakan, ya, malaikat itu disuruh oleh Allah berkata, maksudnya itu dikatakan malaikat berkata, tapi malaikat itu diperintahkan oleh Allah, ya, akan dihadirkan seorang laki-laki, ya, pada hari kiamat. Kemudian malaikat itu disuruh berkata oleh Allah kepada laki-laki itu, fayuqal i'radu alaihi sighara dunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha, ya, perlihatkanlah kepadanya dosa-dosanya yang kecil-kecil, wa yukhabba'u anhu kibaruha, dan sembunyikan darinya dosa-dosa besar. Jadi malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada fulan yang ini, yang dihadirkan pada hari kiamat itu dosa-dosa kecilnya, ya, dosa kecilnya itu ditampakkan, gitu, Pak. Sementara dosa besarnya itu disembunyikan. Tentu yang namanya manusia itu kan pernah melakukan ya dosa kecil, ya dosa besar. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan lagi kepadanya, ya, dikatakan kepada laki-laki itu, ya, amil tayauma kadza wa kadza, ya, kamu telah melakukan ini pada hari ini, melakukan ini, telah melakukan ini pada hari ini. Benar nggak kamu melakukan itu? Ya, wa huwa mukirrun la yunkiru. Ternyata dia membenarkan, ya, dan tidak diingkari perbuatan itu, betul, gitu kan, dibuka itu kan layarnya itu, ya, kamu melakukan ini loh, kamu melakukan itu loh, ya. Tapi yang disebutkan tadi, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang disebutkan itu, yang ditunjukkan oleh malaikat itu adalah dosa-dosa kecil aja, ya. Sementara dosa-dosa yang besar itu kadang dinampakkan, gitu, ya. Wa huwa mukirun la yunkir wa huwa musfiqun min kibariha, ya,
dan dia merasa takut terhadap dosa-dosa besar, ya. Lalu dia berkatakan, maksudnya gini, dia takut dosa-dosa besarnya itu ditampakkan. Kan yang ditampakkan itu yang dimunculkan oleh malaikat ketika malaikat diperintahkan oleh Allah untuk membuka perilakunya selama di dunia itu, kan yang ditampakkan dosa-dosa yang kecil aja. Dia takut, wah nanti kalau ditampakkan gimana itu? Ya kan ya malu. Makanya itu prerogatif Allah, Pak. Kalau misalnya di akhirat nanti itu Allah berkehendak untuk tidak menampilkan dosa-dosa kita yang besar, itu ya haknya Allah. Bisa-bisa saja itu terjadi. Karena kasih sayang Allah. Begitu. Ya. Nah, ini contohnya dalam kisah ini seperti itu. Jadi dosa besarnya disembunyikan, kadang ditampilkan, dosa kecilnya yang disembunyikan. Utuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanatan, ya. Berikan kepadanya kebaikan untuk menggantikan setiap keburukan yang ia lakukan. Jadi dikatakan ternyata Allah justru memberikan kebaikan, ya, kepada setiap keburukan atau kejahatan atau kemaksiatan kecil yang dia lakukan tadi. Gitu. Fayaqul, maka kemudian dia itu berkata dengan penasaran ini orang tadi, gitu. Innali dzunuban ma'araha hahuna, ya. Sesungguhnya aku ini, wahai malaikat yang disuruh oleh Allah tadi, itu mempunyai dosa yang tidak diperlihatkan di sini, dosa besar tadi. Maka kemudian dalam hadis ini, qala Abu Dzar itu berkata, maksudnya bercerita, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Ya, sungguh, kata Abu Dzar Al-Ghifari, sungguh aku melihat Rasulullah tertawa hingga gigi gerahamnya itu kelihatan. Gara-gara tadi, ya, kayaknya itu diuji oleh Allah. Kan orang itu mestinya kalau dihisab dinampakkan semua tuh dosanya. Tapi waktu itu ibaratnya itu digodain gitu. Ya, digodain Allah lewat malaikat tadi, yang dinampakkan itu adalah dosa-dosa kecil aja. Padahal dia itu, aku punya dosa gede loh gitu kok. Kenapa di sini nggak ada? Kenapa di sini malah nggak diperlihatkan? Kok yang diperlihatkan ini, bahkan hadirin sekalian, bahkan dosa-dosa kecil itu pun diganti oleh Allah dengan kebaikan. Artinya berarti dia siap masuk surga. Ketika Rasulullah melihat, ya, protesnya orang itu, loh, aku loh melakukan dosa-dosa juga yang lain, bukan hanya ini. Rasulullah itu ketawa. Bahasanya tertawa, dhahika itu tertawa. Tertawa itu berarti sampai terlihat gigi geraham beliau itu berarti kan apa? Ya, tertawa seger gitu. Saking lucunya mungkin ya, saking lucunya gitu. Dan memang hadirin sekalian, ya, hal yang seperti ini itu enggak yang aneh, bukan hal yang aneh gitu. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri itu pernah berkata, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian, tentu wahai kaum muslimin, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu, kemaksiatan itu, ya, dengan kebaikan, yang mana dengan itu akan menghapus keburukan. Tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik gitu. Nah, hadirin sekalian, bisa jadi ketika kita melakukan dosa, yang dosa itu kita lakukan itu sebenarnya dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil hari ini tuh gampang terjadi pada kita, apalagi pada siang hari itu. Apalagi, ya,
Kita lihat sendiri lah sekarang orang berpakaian itu kan pada nggak siap gitu kan. Akhirnya melihat ini, melihat itu dosa juga itu. Karena melihat sesuatu yang tidak hak untuk kita lihat. Gitu, aurat misalnya. Nah itu, masa gimana kita? Memang kehidupan kita seperti itu. Ya, tetapi hadirin kalau itu tidak kita inginkan, kita tidak sukai ya dosa-dosa kecil itu. Kemudian kita iringi dengan kebaikan, maksudnya sholat. Jadi sholat duhur itu termasuk dalam konteks ini adalah termasuk kebaikan. Itu kalau kita laksanakan, ya melaksanakan sholat duhur itu menghapus dosa-dosa sebelum duhur yang termasuk dosa-dosa kecil itu. Nanti begitu juga setelah duhur pasti melakukan dosa itu. Ya ada mungkin bohong dikit-dikit lah gitu, dikit-dikit kok bohong. Apalagi bohong sama istrinya nggak apa-apa ya. Kalau untuk merayu gitu kan, untuk keharmonisan rumah tangga. Kadang-kadang bohong pada atasan itu misalnya itu kan, ya itu bisa aja terjadi. Ketawa, ada yang lirik-lirik itu ya. Ya. Nah itu kalau misalnya sholat asar apalagi dilakukan secara berjamaah itu terhapus, dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang makna tadi itu. Ya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Jadi dengan adanya kebaikan tadi ya mengiringi ya keburukan-keburukan, kemaksiatan dengan kebaikan, akhirnya terhapuslah keburukan-keburukan tadi, dosa-dosa kecil tadi itu. Nah, harapannya kehidupan kita seperti itu. Hidup itu dalam artian menunggu waktu sholat. Ya, sehingga ketika hidup kita itu menunggu waktu sholat itu, akhirnya dosa-dosa kecil itu terhapus. Dan insya Allah seperti ini. Sampai menjadikan Rasulullah Muhammad SAW tertawa Pak gitu. Betapa gokilnya itu, masa gak ditampilkan dosa besarnya kok malah penasaran. Ya harusnya kan biarin aja gitu kan. Tapi penasaran gitu. Nah, demikianlah kira-kira kisahnya itu. Betapa betapa murah hatinya ya. Ya Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau mau itu dosa-dosa kita mestinya dihisab ya seluruhnya, ternyata ada yang disembunyikan ya. Nah mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang yang seperti itu. Masih ada kah? Pas kah? Ya, berarti sekali-kali dipaskan waktunya ya. Nah hadirin sekalian, tadi ulun sampaikan bahwa biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau tertawa itu kan terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan akhirat. Kalau urusan-urusannya berkaitan dengan dunia, beliau itu kalaupun bahagia, ya senang melihat itu paling tersenyum aja. Ya, artinya beliau itu ya bangga gitu. Tapi tidak seperti bahagianya beliau ketika melihat fenomena yang berkaitan dengan masalah akhirat. Dalam satu kisah yang juga disebutkan dalam kitab ini, itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat ya di antara sahabat Nabi yang 10 yang dijamin masuk surga itu. Beliau itu kan salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi ketika beliau memanah tidak pernah melesat itu. Nah itu diceritakan oleh putra beliau sendiri ketika membawakan hadis bahwa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ya itu bercerita kepada anaknya namanya Umair bin Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Suatu ketika pada saat perang Khandaq ya Bapak Ibu sekalian, perang Khandaq itu adalah perang di mana kaum muslimin bertahan di kota Madinah. Dan pada saat itu kota Madinah ya dibuatkan benteng berupa parit ya, berupa parit. Yang parit itu tidak memungkinkan untuk kuda itu bisa melompat. Ya, konon jauhnya itu 5 meter, dalamnya itu 3 meter. Ya. Jadi kalau misalnya lompat nggak mungkin kuda bisa lompat sampai 5 meter. Kalau misalnya udah terjerembab ke dalam susah untuk naik gitu ya, padahal itu kan gurun pasir, betapa susahnya itu. Nah di dalam perang Khandaq itu ya, perang Khandaq itu kan perang ini ya, perang Ahzab
perang sekutu, Pak. Kalau zaman sekarang ini perang sekutu di mana umat Islam dikepung oleh berbagai macam ini aliansi, mulai dari kafir Quraisy, kemudian Yahudi bersatu juga di situ, kemudian ada bangsa Arab yang lain, ya, yang mereka itu sepakat untuk menghancurkan umat Islam, sehingga strategi yang dimunculkan harus luar biasa, extraordinary, ya. Dan waktu itu yang menginspirasi adalah Salman Al-Farisi. Nah, dalam satu kisahnya itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu melihat ya sekelompok pasukan di hadapan sana, musuh tentunya dipisahkan oleh parit itu. Nah, Rasulullah itu pada saat itu bersama langsung memimpin pasukan kaum muslimin, ya, menghadapi tentara sekutu tadi. Nah, suatu ketika hadirin itu ada orang kafir yang berada di dalam barisan mereka itu memakai tameng, perisai. Namanya perang itu kan biasanya pakai perisai gitu kan, pakai perisai. Nah, perisai ini ya gunanya kalau misalnya ada panah ya dibuat menghalau gitu. Nah, tiba-tiba ada pasukan musuh itu celinguan. Pernah dapat ini ya, stiker yang Pak Soleh biasanya suka ngirim ini. Nah, kira-kira begitulah. Jadi pasukan musuh ini dia berlindung. Kadang-kadang kepalanya nongol begini, kadang-kadang ditutup gitu. Nongol begini, ditutup begini gitu kan. Nah, hadirin sekalian, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat, mungkin satu-satunya sahabat yang didoakan Nabi ketika melesatkan anak panah, beliau tidak pernah melesat, tidak pernah meleset, maksudnya itu mesti tepat sasaran. Tiba-tiba Sayyidina Sa'ad melihat ya orang kafir, pasukan kafir yang tiba dikit-dikit nongol, dikit-dikit tenggelam, dikit-dikit nongol kepalanya, dikit-dikit tenggelam. Tiba-tiba ngambil anak panah, kemudian panah kena kepalanya. Kena kepalanya itu sampai terjungkal gitu, Pak. Sampai terjungkal, kakinya jadi di atas, kepalanya di bawah. Rasulullah melihat itu ketawa terpingkal-pingkal. Masya Allah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau itu sampai gitu. Jadi sampai ditanyakan, kenapa Rasulullah tertawa? Bukankah itu perang? Iya. Karena bahagia melihat orang kafir bukan hanya terbunuh, tapi terbunuhnya itu lucu gitu. Jadi ingat film, Mbak, itu. Film-film itu kan ya dibuat-buat ya. Mukul jas itu. Sekali dipukul, apalagi film India itu dipukul. Masa pukulan sampai bisa nerbangkan orang. Nah, kayak gitulah kira-kira. Ya ditendang gitu. Dia bisa lari sampai di sana gitu. Rasanya sekuat-kuat kita pukulan ya nggak sampai kayak gitulah gitu. Nah, film begitu. Lah itu asli. Kejadian itu asli. Pasukan musuh, salah seorang pasukan musuh ini mungkin ngece gitu ya. Apa itu ngece itu? Ya ngenyek ini. Gitu. Nongol dikit ditutup, nongol ini nggak kena gitu. Akhirnya diambilkan apanya, kamu ini memang cari masalah, cius kena, dia mati, terjungkalnya itu. Rasulullah dalam cerita itu tertawa, terpinggal-pinggal sampai gigi gerahamnya itu terlihat itu. Tapi yang nggak laka-laka gitu. Artinya nggak terbahak-bahak gitu. Artinya saking bahagianya itu loh, saking bahagia dan lucu. Dan ini kan urusan akhirat. Akhirnya beliau tertawa, tidak segera tabassam, tapi sudah sampai tarafnya itu tertawa. Tertawa itu kan di atas tersenyum, Mbak. Di atas tersenyum. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita pada kesempatan yang akan datang. Insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah bercanda. Artinya bagaimana candaan Rasulullah. Rasulullah juga bisa ngelucu juga ternyata itu. Tapi tidak pernah memerintahkan untuk ngelawak, Pak ya. Ini Rasulullah itu ya kadang-kadang itu ya berkelakar gitu. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita
diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.